warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Leonardi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai ekonomi sumber daya alam. Yang pertama, mengenai landasan pengelolaan ekonomi sumber daya alam. Landasan mengenai pengelolaan sumber daya alam ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3. Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan digunakan untuk rakyat. Selanjutnya, unsur penting sumber daya alam yang perlu diketahui. Ada 3. Yang pertama, air. Air adalah sumber kekuatan dan sumber energi yang ada di bumi. Makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Unsur yang kedua yaitu tanah. Tanah adalah media tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan. Tanah ini adalah sebagai komponen penyusun dan juga sebagai salah satu unsur penting sumber daya alam yang menentukan kehidupan manusia. Unsur yang ketiga yaitu angin. Angin adalah sebagai sumber energi, misalnya energi listrik. Energi listrik adalah energi dari angin yang diubah menjadi energi kinetik atau energi listrik. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan sifat terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin. Jenis sumber daya alam ini selalu ada atau bisa dikatakan tidak akan pernah habis asalkan tidak dieksploitasi. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya yang pertama hewan. Begitu banyak sumber daya alam dari produk hewani yang bermanfaat untuk manusia. Dengan melestarikan hewan, itu bisa menentukan kelangsungan ekonomi, misalnya dengan ternak ayam, ternak sapi, dan hewan ternak lainnya. Contoh yang kedua yaitu tumbuhan. Sebagian besar makhluk hidup itu membutuhkan berbagai jenis tanaman atau tumbuhan sebagai makanan. Contoh yang ketiga adalah tanah. Tanaman sangat membutuhkan tanah untuk kehidupan. Yang bernilai ekonomi dari tanah dan tumbuhan itu adalah hasil dari pertanian dan hasil perkebunan. Misalnya, jagung, padi, teh, kopi, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila digunakan terus-menerus, maka sumber daya alam ini akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang pertama itu minyak bumi. Beberapa hasil olahan minyak bumi yang bernilai ekonomi adalah bensin, minyak tanah, dan solar. Contoh yang kedua yaitu batu bara. Batu bara ini adalah hasil produk pertambangan yang dapat digunakan oleh manusia untuk bahan bakar, misalnya bahan bakar pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu logam. Sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui dengan cepat secara alami. Jenis logam yang bernilai ekonomi tinggi adalah emas dan perak. Kemudian, sumber daya alam berdasarkan penggunaan. Sumber daya alam berdasarkan penggunaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku. Sumber daya alam penghasil bahan baku adalah seluruh kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contoh sumber daya alam penghasil bahan baku ini adalah hasil hutan. Hasil hutan yang dimanfaatkan itu berupa kayu dan non-kayu. Hasil hutan yang bukan kayu ini misalnya getah, daun, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan yang bersifat khusus, seperti bambu, rotan, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah barang tambang. Barang tambang adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Barang tambang yang bernilai ekonomi tinggi adalah emas, minyak bumi, batu bara, dan perak. Contoh yang ketiga adalah produk pertanian. Produk pertanian ini adalah barang yang dihasilkan oleh suatu usaha tani. Itu misalnya kopi, cengkeh, karet, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam berdasarkan penggunaan yang kedua adalah sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil energi adalah semua kekayaan alam yang dapat mengolah, menghasilkan, atau memproduksi energi yang dibutuhkan manusia. Contohnya, sinar matahari, ombak atau gelombang laut, gas alam, angin atau udara. Begitu banyak sumber daya alam yang tersedia. Kita hendaknya menyadari bahwa dengan tersedianya sumber daya alam yang banyak ini, kita harus dapat memanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin karena
kita juga harus mengingat kebutuhan kita akan sumber daya alam di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai ekonomi sumber daya alam. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Marilah kita menjaga kelestarian bumi ini untuk para generasi kita di masa yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.